Kita lanjutkan halaman 21. Alinea yang ketiga. Janganlah engkau kencing di tempat yang sering ditempati berkumpul. Halaman 21. Sudah betul semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah engkau kencing di tempat yang sering ditempati berkumpul oleh orang-orang. Termasuk adab dalam qadhul hajat, buang air baik air besar maupun air kecil. Jangan di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul, baik itu tempat yang biasanya digunakan kumpul di siang hari maupun malam hari, baik digunakan ketika musim dingin saja ataupun hanya musim kemarau saja. Kenapa? Di antara hikmahnya supaya kita terhindar dari laknat seseorang. Dalam mafhum suatu hadis, hindarilah laknatnya orang-orang yang melaknat. Bagaimana contohnya? Buang hajat di tempat yang di situ mengakibatkan orang yang melaknat, seperti di tempat yang dijadikan untuk kumpul, di antara lain di jalan, di tempat yang situ biasa digunakan untuk lalu-lalang seseorang. Kalau sampai buang hajat di situ ada yang terganggu, maka mereka marah-marah bisa melaknatnya. Maka ini perlu dihindari. Karena ilatnya adalah mengganggu saudara muslim atau hamba-hamba Allah Ta'ala, maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau di situ tempat yang digunakan untuk bermaksiat, buang hajat di situ niatnya agar tidak digunakan untuk maksiat lagi, maka tidak kena hukum di sini, alias diperbolehkan. Hanya saja caranya mungkin perlu dihikmah. Nanti kalau bolehnya boleh, dengan arti tidak dilarang. Lebih kalau tujuannya adalah untuk mengusir kemaksiatan, maka diperbolehkan. Hindarilah kencing di air yang tidak mengalir. Kencing di air yang tidak mengalir tergenang, terutama yang kurang dari 2 kolah. Karena nanti kalau kurang dari 2 kolah mengakibatkan dulu airnya suci, sekarang menjadi najis, sehingga timbul namanya mubadzir, membuang harta tidak ada manfaatnya. Jangan pula di bawah pohon yang bisa berbuah walaupun sedang tidak berbuah, karena nanti kalau jatuh, buahnya jatuh kena kotoran, maka nanti tidak bisa dimanfaatkan. Atau kadang-kadang nanti ketika di situ buang kotoran di situ, kadang-kadang sebagian orang makan buahnya terasa jijik. Kalau kaitan dengan binatang seperti mungkin lele, ikan lele dikasih makan dari kotoran, kalau secara hukum fikih nanti di pelajaran bab fikih hukumnya makruh karena termasuk hal yang menjijikkan. Kemudian di dalam lubang-lubang kecil, ini memandang keadaan di suatu daerah yang memang belum maju, tidak ada WC khusus, masih perlu cari-cari. Di sebagian kawan yang pernah merasakan keluar di daerah Pakistan, Pakistan yang bagian pelosok betul, memang seperti kalau di Arab suku Baduy, ada suatu suku yang nggak punya rumah menetap, pindah-pindah. Mereka jelas, jangankan WC, rumah saja nggak punya. Nah, akan tergambarkan bagaimana keadaan nggak ada WC. Dan ketika nyari untuk buang hajat, jangan mencari yang hati-hati, perhatikan. Jangan ke lubang. Sesuatu kalau lubangnya dijadikan kesempatan, oh, ini diisi air saja, buang air kecil di sini. Justru tidak. Kenapa? Ada beberapa hikmah, di antaranya khawatir nanti di dalamnya ada binatang kecil, akibatnya mati. Kalau kita
belum tahu ini ada binatangnya atau tidak, maka nanti hukumnya makruh. Khawatir nanti binatangnya mati. Tetapi kalau sudah jelas-jelas ini ada binatangnya, ini jelas rumah semut, sengaja buang air kecil di situ biar semutnya mati, malah hukumnya bisa dosa karena membunuh binatang. Kadang termasuk semut, kadang binatang kecil, kadang kita tidak perhatian. Padahal secara pandangan hukum fikih, ulama menjelaskan khususnya ada semut Sulaimani, bukan kecil, semut yang agak besar. Ada yang kecil-kecil yang bisa agak gatal, ada yang agak besar, ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Kalau yang dianggap semut Sulaimani, kalau yang warna merah, semua ulama sepakat itu tidak boleh dibunuh, karena semut itulah yang diceritakan dalam Alkitab. Semut yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Kalau yang warna hitam bagaimana? Sebagian mengatakan juga enggak boleh, karena itu masih satu blok. Kalau semut-semut yang kecil, kalau memang tidak mengganggu, juga tidak boleh dibunuh. Membunuhnya pun tidak boleh dengan sembarangan penyiksaan, seperti dengan cara dibakar. Itu pun juga tidak dibenarkan dalam agama. Kembali kepada pembahasan, kencing di lubang itu tidak dibenarkan. Di antara hikmahnya apa? Alasannya khawatir kalau di dalamnya ada binatang mengakibatkan mati. Lebih-lebih kalau kita tahu di situ ada binatangnya, kemudian kita yakin kalau kencing di situ nanti akan mengakibatkan mati, hukumnya bisa menjadi haram. Di atas tanah keras, kencing di atas tanah yang keras ini juga tidak kurang baik, karena nanti kalau keras mengakibatkan terjadi percikan, nanti kena kita pun akan terkena najis. Arah bertiupnya angin untuk menjaga percikannya. Ketika angin berhembus dari utara ke selatan, ketika buang air kecil jangan dihadapkan ke utara, nanti mengakibatkan percikannya nanti akan mengenai kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna amata adabil qabri inni, sesungguhnya sebagian besar siksaan di kubur itu karena air kencing, kurang hati-hati menjaga najis air kencing. Karena kurang hati-hati, akhirnya sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah, akibatnya ditutup dosa. Pada waktu buang air besar, maka berjongkoklah dengan menjinjingkan kaki sebelah kiri, dan janganlah sekali-kali engkau kencing dengan berdiri kecuali terpaksa. Kalau yang dijelaskan dalam kitab Bidayah dan Hidayah, di sini tidak dibedakan antara buang air kecil ataupun air besar. Di posisinya sama, bertumpu pada yang seperti ini. Kaki kanan berdiri, yang kiri jinjingnya seperti ini. Baik untuk buang air kecil maupun air besar. Karena ilatnya hati itu di sebelah kiri. Hati sebelah kiri, nanti supaya bisa los. Tapi di sini tidak dibedakan apakah buang air kecil atau air besar. Kadang-kadang ketika kita bilang dengan kawan-kawan, kadang dibedakan. Ya mungkin mereka ada dasar tersendiri, tapi kalau di sini tidak dibedakan, sama saja. Dengan alasan nanti karena hati itu posisinya di kiri, maka posisi yang tepat buang air kecil maupun air besar. Tak tanya lagi mengenai buang air kecil di bawah pohon, itu pengaruh terhadap buahnya. Biasanya memang pohon itu kalau sering dikencingi itu buahnya lebih manis gitu. Nah, ini pengaruh tidak terhadap buahnya. Kalau tadi kan diterangkan mengenai fadilahnya. Nah, apa namanya? Larangan. Kalau halalnya halal, halalnya halal. seperti apa namanya,
kita ada namanya pupuk kandang. Secara halal tidaknya halal. Halalnya Halalnya halal. Seperti kalau binatang lele yang dikasih ditaruh di sabeteng, halal atau tidak jelas. Ini makanan pokoknya yang kotoran manusia. Boleh atau tidak? Halalnya halal. Hanya saja khusus lele, kalau nanti dagingnya ini jelas baru diambil dari sabeteng, ini jelas karena makanan tiap hari dari kotoran, dagingnya tidak baik. Maka kalau langsung dimasak halal, tapi kena hukum makruh karena dagingnya belum, masih daging yang kurang baik. Solusinya bagaimana? Ditaruh di air biasa dulu, dikasih makanan yang biasa kurang lebih 7 hari. Setelah itu baru dimasak sehingga hukum makruhnya hilang. Kalau sampai mempengaruhi rasa daging, maka nanti halal tapi kena hukum makruh. Kalau tidak sampai mempengaruhi, hukumnya halal, tidak ada hukum. Kemudian janganlah sekali-kali engkau kencing dengan berdiri kecuali keadaan terpaksa. Contoh keadaan terpaksa diantaranya karena tempatnya tidak munasib kalau jongkok. Seperti yang pernah terjadi, dan nanti pernah mau buang hajat. Ternyata tempat untuk buang hajat itu penuh dengan sampah. Nanti kalau duduk malah terkena najis yang lebih banyak. Maka terpaksa dalam keadaan berdiri. Mungkin di sebagian daerah, terutama yang di situ Islam minoritas, di bandara-bandara seperti di India dan yang lain, itu karena mereka kurang menjaga kesucian, karena memang latar belakang non-muslim, tidak kenal suci. Kadang kalau jongkok malah lebih bahaya, rawan terkena najis, lebih aman dalam keadaan berdiri. Makanya termasuk keadaan yang mengakibatkan tidak kena makruh ketika kencing sambil berdiri. Di antara yang lain, keadaan yang mendesak untuk buang air kecil dalam keadaan berdiri ketika dalam keadaan sakit. Bahkan ada sebagian ahli kesehatan terapi untuk punggung, semacam encok dan sebagainya, itu diantaranya kencing berdiri. Ada penyakit di punggung, itu di zaman dahulu di antara terapinya dengan cara kencing berdiri. Itu memang karena terpaksa. Tapi kalau tidak terpaksa, yang paling bagus dalam keadaan. Adapun mengenai istinja, maka berusaha memakai alat bersuci batu lalu dibilas dengan air. Istinja yang paling sempurna, sehingga turun ayat yang menjelaskan pujian Allah kepada para sahabat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Turun berkenaan dengan beberapa sahabat yang ketika istinja menggabungkan antara batu dan air. Dengan batu dulu, setelah itu menggunakan air. Kalau zaman sekarang bisa diganti dengan tisu. Tidak harus batu, tapi dengan tisu juga bisa. Beratnya najis dibersihkan dulu dengan batu atau mungkin tisu. Setelah itu disempurnakan, dibilas dengan air. Ini yang paling bagus. Ya, asbab cara bersuci seperti inilah turun ayat menjelaskan tentang pujian Allah kepada orang-orang yang suka bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tetapi apabila engkau mau menggunakan salah satunya, yang lebih baik memakai air. Karena jelas dengan air lebih bersih daripada menggunakan batu saja. Jika memilih memakai batu, maka pakailah batu sebanyak 3 kali, 3 yang suci,
dan dapat mengusap kotoran. Kalau tidak ada batu, bisa benda-benda, nanti di fikih dibahas lebih detail, bisa menyerap, terus kemudian bisa membersihkan, minimalnya dengan 3 kali usapan. Mungkin yang sering kita alami ketika naik kereta atau di pesawat. Yang paling sering kereta, karena kereta ini mungkin lebih sering kehabisan air daripada di pesawat. Dan di kereta perjalanan sangat jauh sekali. Lebih seperti mungkin di India dan seperti itu, kadang perjalanan kereta sampai 2 hari, 3 hari. Jadi mereka ada tempat-tempat stasiun berhenti untuk isi air ada. Tapi Indonesia kadang dari Jawa Barat, Bandung sampai ke Madiun itu sudah kehabisan air. Oh kamu harus menggunakan tisu. Dan nanti yang penting pertama 3 kali. Walaupun sekali sudah bersih, harus diulang sampai 3 kali. Akan tetapi kalau 3 kali belum bersih juga, perlu ditambah sampai bersih. Di syaratnya yang inti, kalau alatnya bisa menyerap, bisa membersihkan. Kalau tidak bisa menyerap seperti plastik, mungkin besi ataupun kaca kan tidak bisa menyerap, tidak bisa. Harus sesuatu yang bisa menyerap, kemudian bisa membersihkan. Caranya minimalnya 3 kali diusahakan, kemudian yang kedua dituntut harus bersih. Kalau dengan 3 kali belum bersih, ditambah sampai bersih. Tapi kalau 1 kali sudah bersih, juga tetap harus ditambah minimal 3 kali. Lebih detail nanti di pelajaran fikih. Gosokkan batu pada tempat keluarnya kotoran sebanyak 3 kali. Dan jika dengan 3 butir batu belum juga bersih, maka gunakanlah 5-7 batu atau beberapa saja sampai benar-benar bersih dan suci. Jumlah batu disunatkan ganjil, minimal 3. 3 belum bersih, tambah 1 4. 4 sudah bersih, ditambah 1 untuk mendapatkan kesunahan ganjil. Innallaha yuhibbul witr. Allah Ta'ala itu maha ihsan, ganjil, menyukai yang ganjil-ganjil. Maka kadang kalau kita muzakarah dengan kawan-kawan ketika keluar masak serba ganjil, bawangnya 3, 5, 7, 11. Ngudeknya tawajuh, bagaimana bisa ganjil. Karena di antara dalil umumnya, innallaha yuhibbul witr. Allah Ta'ala maha ganjil, ihsan, menyukai hal yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Pak, tanya lagi tadi mengenai tisu. Sekarang tisu itu ada 2 macam, ada yang kering, ada yang basah. Maka yang paling baik itu sebaiknya digunakan yang mana? Yang kering. Menggunakan yang kering. Kalau yang basah itu kurang bisa menyerap. Biasanya yang kering kan jelas menyerap. Kalau basah itu mungkin menyerapnya kurang. Terima kasih. Membersihkan atau mensucikan tempat keluarga kotoran itu hukumnya wajib. Ketika istinja harus menggunakan tangan kiri. Ketika istinja menggunakan tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan. Sesudah itu bacalah doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Doa ini dibaca dalam hati, bukan dilafadzkan. Ketika istinja, mungkin pakai air, sibuk dan sebagainya, setelah itu dalam hatinya berdoa, bukan dalam lisan, karena dilarang berpikir berdoa dengan lisan ketika di WC dan sebagainya. Maka doa ini dibaca dalam hati. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan
peliharalah kemampuanmu dari perbuatan jelek, dari perzinahan dan yang lain. Doa ini dibaca dalam hati, tidak dilafadzkan. Mari dibahas adab-adab dalam misi, diantaranya tidak mengucapkan, melafadzkan lafaz-lafaz zikir, ayat-ayat Quran dan yang lain. Tapi kalau diucapkan dalam hati dibolehkan. Diucapkan dalam hati boleh. Zikir yang paling bagus adalah tafakkur, merenung, mengingat-ingat tentang keagungan Allah Ta'ala. Apabila engkau telah selesai istinja, maka bersihkanlah tanganmu dengan menggunakan pasir atau sabun, lalu bersihlah dengan air agar benar-benar bersih. Supaya bersihnya maksimal, bukan hanya menggunakan air, kalau zaman dulu menggunakan tanah, digosok-gosokkan ke tanah, pasir. Kalau sekarang lebih mudah dengan sabun, biar betul-betul bersih. Setelah itu dengan air agar benar-benar bersih. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ketika buang air kecil, kadang air kencingnya kena tangan. Terus gimana caranya untuk membersihkan? Tinggal ada di tangan, apa cukup dibasuh aja atau? Cukup dibasuh. Oh, cukup dibasuh. Nanti di fikih ada tambahan lebih detail di fikih, syarat istinja dengan batu tanpa air itu kalau najisnya tidak kemana-mana. Berarti diantaranya kalau sakit perut, najis kemana-mana, tidak bisa menggunakan batu, harus menggunakan air. Kemudian membersihkan najis dengan batu saja tanpa air, ini khusus istinja. Kalau tangan, ya tetap harus menggunakan air. Ya. Ada 3 hal yang perlu saya tanyakan. Yang ini disampaikan ketika kita keluar 3 hari. Yang itu apakah ini ada dalilnya atau ada alasannya? Yang pertama, ketika kita buang air kecil, jangan sampai di tempat-tempat berlubang. Yang ada lubangnya. Misalkan di toilet ada lubang-lubang buangan air itu, atau dimanapun asal ada lubang itu nggak boleh dikencingi. Lubang semut. Pokoknya lubang. Terus yang nomor 2, ketika buang air panas di tempat yang ada berlubang pun juga tidak boleh. Kemudian yang terakhir, bagaimana ketika buang air kecil jauh dari toilet, ketika itu yang ada hanya pepohonan atau benda-benda yang bisa untuk sebagai penghalang. Kaitan dengan lubang, kalau lubang yang di tanah, bukan lubang untuk buang air, saluran selokan, Beda. dibedakan. Jadi memang yang larangan ini adalah lubang-lubang yang di tanah-tanah. Alasannya apa? Karena khawatir di dalamnya ada binatang akibatnya mati, atau bisa jadi itu rumah dijadikan tempat persembunyian jin. Akhirnya mereka bergantung. Lebih-lebih kalau tahu di situ ada binatangnya dan ada unsur kesengajaan, siapa dulu, maka ada unsur membunuh, maka bisa kena hukum dolim. Rumah nggak boleh. Dan jangan membuang air panas. Alasannya sama seperti itu, karena khawatir nanti ada binatang.
binatang atau hewan yang tidak bersalah. Kemudian mengenai yang ketiga tadi, cara kita buang air kecil ketika tidak ada toilet. Tidak ada toilet. Tidak ada toilet. Yang pertama yang inti, cari tempat yang tersembunyi sehingga aurat kita tidak dilihat orang lain. Kalau di situ ada pohon-pohon, bagaimana? Usahakan pohon yang tidak mengeluarkan buah, seperti pohon jati, pohon pinus yang tidak mengeluarkan buah, atau benda-benda yang bisa digunakan sebagai satir penghalang untuk menutup aurat kita. Pentingnya seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Terkait binatang tidak boleh. Itu binatang yang ada di dalam rumah gimana? Yang berada di dalam rumah. Semut, tikus, terus serangga. Gimana hukumnya? Binatang ada fawasik, binatang-binatang yang dianggap fasik yang memang dianjurkan dalam agama untuk dibunuh boleh, seperti cicak, kalajengking itu termasuk binatang, tikus, ular termasuk, itu memang dianjurkan untuk dibunuh. Tapi khusus untuk ular, kalau di dalam rumah itu khawatir nanti ciptaan jin dikasih order dari tidak. Kalau itu memang jin, biasanya bisa diajak komunikasi, suruh pergi. Tapi kalau disuruh pergi cuma tolak boleh dapat, ini ular asal. Malah nyerang ya. Kecoa tidak bukan fawasik. Kalau bukan termasuk binatang fasik, tidak diperkenankan membunuhnya kecuali terpaksa. Seperti semut. Semut itu kan tidak salah. Kecuali kalau gigit kita, dibunuh silakan. Tapi kalau tidak gigit, dia tidak mengganggu kita, tertibnya jangan dibunuh. mengotori kamar mandi itu. Di kamar mandi itu mengotori. Iya. Mungkin pembunuhan kalau memang kita merasa terganggu, pembunuhan diminimalkan dan itu solusi terakhir. Diambil satu-satu gitu ya. Kan mungkin bisa dikasih kabel ajaib. Ya, saya itu yang saya pakai. Kan mas kan nggak membunuh kabel ajaib. Ya, Pembunuhan itu solusi terakhir. hindari. Tidak. Kemudian pembunuhan ini pun tidak boleh dengan cara dibakar. Dikasih minyak dibakar. Ada larangan khusus membunuh dengan cara dibakar. Disemprot tuh enggak? Diracun. Nggak boleh. Jadi Langsung mati. kalau tikus Boleh. memang diperbolehkan membunuh, tapi membunuh itu dalam Islam walaupun dibolehkan membunuh ada adab-adabnya, usahakan yang langsung mati seketika. Tapi kalau bersifat menyiksa, membunuhnya pun menyiksa itu yang secara akhlak tidak baik. Siram air panas. Tapi maksudnya kalau dengan racun kan nanti matinya perlahan. Usahakan solusi. Maksudnya itu bolehnya boleh, tapi itu usahakan. Di dalam Islam ini walaupun boleh membunuh, tapi juga punya rahmat dalam walaupun ada binatang yang memang disuruhkan untuk Kalau jumlahnya banyak itu cukup bisa boleh. pokoknya yang jelas selama memungkinkan tanpa dibunuh, usahakan jangan Mengusir bukan membunuh. Datang lagi. Biasanya ke makan makanan, nggak boleh dibunuh. makan makanan. Makanan ke makanan. Takutnya ke makanan ya. Iya, kemana-mana. Prinsipnya secara umum kalau kita tidak diganggu, tapi kalau jadi membunuh ini solusi terakhir. Kalau memang kita diganggu, itu solusi terakhir. Sering saya betul gayung mati. Gayung. Kalau semut masuk roti dimakan sekalian gimana Ustaz? Vitamin Pak. Lah tutuk ini. Dosa enggak? Kalau langsung sama rotinya boleh. Seperti mungkin kalau di gigi itu biasanya bukan roti, jagung yang di situ ada ulatnya.
asalkan tidak dipisah langsung seketika. Boleh. Gizi, bergizi. Ini dan saya pengalaman di kamar mandi saya ini banyak juga. Nah, karena roti semut kecil-kecil itu suruh minggir nggak mau, mubadir makan aja sekalian. Itu membuang jalan air. Nah, bisa nggak ya? Tapi maksudnya akhlak Islami itu kepada siapapun dan juga saya. Setahu saya kalau kecuali tidak termasuk yang fasik saya. Kalau tidak termasuk yang paling bagus, termasuk itu kalau air itu menurut saya itu menjijikkan karena dia di tempat kotoran-kotoran. Ketika itu muncul, saya itu melihatnya merasa geli, jijik, terganggu. Jadi saya pukul gayung. Saya kok jadi pukul saya ini. Jadi nggak bisa. Sayang. Iya. Lek kucing, Baliknya mati ya. lek kucing yang putih kau dia. nyamuk kan? Nyamuk malah gigi nyamuk. Solusi terakhir maksudnya Pokoknya terganggu boleh gitu. kamu kita tidak Tapi kalau disiksa, tapi kalau tidak adalah solusi terakhir. Membunuh pun juga punya adab-adabnya di antaranya yang plus mati ya wes. cincang-cincang di Nah, ini nggak boleh. perlahan-lahan akan ada suatu saat jangan pula menggunakan api. Kalau sudah terlanjur gimana? Tobat. Kita lanjutkan. Saya pernah membakar ular. Atau jalan Saking gemesnya ya. terakhir dibagi jadi ulangi. Tata cara berwudu. Apabila engkau telah selesai istinja, maka janganlah meninggalkan bersiwak, sebab bersiwak itu dapat membersihkan mulut, menyenangkan Allah, membencikan syaitan. Satu kali sholat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siwaku madharatun lil sam'i wa baratun lil rabbi wa mashatatun lisyaitan." Siwak itu mensucikan mulut, menyebabkan turunnya ridha Allah dan menyebabkan syaitan marah. Salatun bi siwakin afdalu min 70 salatan bila siwak. Satu kali salat dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 kali salat tanpa bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli shalah. Andaikan aku tidak takut memberatkan umatku, pasti aku perintahkan kepada mereka agar bersiwak setiap hendak melakukan sholat. Umirtu bis-siwak hatta khasyitu ayyaktuba alayya. Aku telah diperintahkan oleh Allah agar bersiwak sehingga aku khawatir siwak itu akan diwajibkan kepadaku. Saking seringnya malaikat Jibril alaihissalam datang membawa wahyu akan pentingnya sholat, khawatir jangan-jangan sholat nanti dijadikan suatu kewajiban dan baiknya tidak mampu. Untuk sholat bersiwak, umpamanya sholat malam, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat dan lain-lainnya, itu siwaknya hanya sekali atau tiap-tiap? Setiap yang diimamkan bersiwak. Nanti di fikih dibahas siwak. Siwak itu yang dikehendaki apakah harus menggunakan kayu siwak yang dijual di koperasi itu atau tidak. Nanti ada pembahasan. Siwak nanti ada beberapa kesunahan. Pertama, inti dari siwak adalah membersihkan gigi. Suatu pekerjaan yang membersihkan gigi. Maka kalau kita mungkin keluar di daerah-daerah yang di situ banyak ulama-ulamanya, jadi seperti di Jawa Barat, di Aceh atau di Madura,
Kadang mereka mau sholat karena nggak bawa sebab sertanya atau kerah baju. Seperti ini untuk namanya pekerjaan, namanya bersiwak sudah mendapat. Fadilahnya dapat juga? Gimana? Fadilahnya dapat juga? Dapat fadilahnya. Iya, Mas. Ini dari segi alat bersiwak, dipandang dari segi bersiwaknya. Nanti ada lagi tambahan plus ketika menggunakan alat. Alat yang paling bagus adalah kayu siwak seperti yang dijual di lokasi seperti itu. Kayu arok. Kemudian ada lagi yang ketiga, cara menggunakannya, cara megangnya, cara menggosokkannya bagaimana, itu ada nilai plus lagi. Tetapi untuk yang namanya bersiwak itu bisa pahalanya, kesunahannya bisa diraih walaupun tidak menggunakan kayu siwak yang telah kita ketahui. Bisa menggunakan yang penting barang-barang yang kasar yang bisa membersihkan. Itu sering yang beberapa ulama kalau kita keluar beberapa ulama yang mereka musafir keluar, kadang sertanya di sini langsung digosokkan, kadang kerah baju dan sebagainya. Bersiwak juga namanya. Yang jelas dapat namanya siwak ini sama-sama penting. Nanti untuk pembahasan panjang lebar, caranya bagaimana, tingkatan paling bagus apa, minumannya apa, nanti ada di fikih sahih. Sesudah kau bersiwak menggosok gigi, sesudah kau bersiwak menggosok gigi, maka duduklah dengan menghadap kiblat di tempat yang sedikit tinggi agar kau tidak terkena percikan air yang jatuh ke tanah. Kita bayangkan ini keadaan zaman dahulu. Ketika itu tidak ada keran yang sudah tersedia seperti sekarang ini, tidak ada. Kan mungkin kalau kita ketemu jamaah dari India atau Pakistan, mereka biasanya membawa seperti bego kecil, lota mereka sebutnya. Yang ada pegangannya bego kecil, kecilan. Itu biasanya digunakan mereka untuk berwudu. Begitu juga zaman dahulu itu memang ada. Di zaman sekarang itu mereka ada kayu-kayu kecil yang mereka gunakan untuk berwudu. Maka kalau menggunakan alat seperti itu, maka cari tempat yang nanti kita terjaga kebersihan. Seperti ini cari tempat yang agak tinggi, sehingga seperti itu ada tanjakan. Nanti air itu kita duduk di atas, airnya memang bawah, sehingga nanti percikannya tidak akan mengenai kita. Kebersihan akan terjaga. Lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Setelah bersiwak, cari tempat duduk yang munasib. Sebelum berwudu dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nanti di dalam kitab hidayah ini, termasuk dalam wudu ini nanti, dalam setiap basuhan akan ada doanya. Walaupun doa-doa ini nanti ada khilafiyah di kalangan ulama, apakah doa ini ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang doa ini. Ada khilafiyah, ada sebagian doa ini ada dasarnya, hanya saja tingkatan hadis yang dhaif. Tapi ulama mengatakan hadis dhaif boleh digunakan dalam bab fadilah dan amalan. Sebagian ulama mengatakan doa-doa ini dari para ahli ulama yang menentukan tempatnya. Tapi lafadznya doa itu dari baginda Nabi, penempatannya ini kok sesuai dibaca ketika ini. Jadi secara umum di mukadimah awal dulu Imam Ghazali sudah menekankan dalam ibadah kita tidak hanya memperbaiki zahirnya ibadah, tetapi hatinya itu juga betul-betul beribadah.
Kalau Syekh Nizar mungkin bahasanya bukan hanya berpikir bagaimana bisa beramal, tapi fikirnya ditingkatkan bagaimana amal saya ini bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga ketika wudhu itu sendiri suatu amalan. Apabila wudhu ini dikerjakan dengan maksimal, zahir maupun batin, zahirnya wudhu, hatinya juga betul-betul tawajuh, maka akan dapat fadilah seperti di hadis-hadis. Bukan hanya suci sehingga boleh sholat, tetapi suci zahir batin. Suci batin bagaimana? Nanti hati itu akan tambah bersih dan juga gugur dari dosa-dosa, menggugurkan dosa. Dan caranya bagaimana? Maka para ulama ngasih solusi. Zahirnya bergerak itu, hatinya berzikir dan doa. Maka oleh para ulama dibuatkan doa-doa yang paling cocok ketika itu apa? Pertama, sebelum memulai wudhu, terlebih dahulu baca doa Bismillah Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayyahzun. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gangguan syaitan dan berlindung kepadamu pula dari kehadiran mereka di sisimu. Ada syaitan yang sukanya itu memberi bisikan-bisikan supaya orang yang sholat ibadah tidak tawajuh, setidaknya dia was-was. Basuh muka rasanya belum sempurna, basuh lagi tadi 2 atau 3, bingung lagi, nambah lagi, kok masih kering, sudah basah atau belum, diulang. Sehingga untuk wudhu itu kadang perlu waktu 30 menit. Namanya penyakit was-was. Nah, memang ada syaitan yang sukanya lebih was-was orang yang beribadah. Maka Imam Ghazali nasihat sebelum mulai ibadah minta perlindungan dari godaan syaitan. Termasuk seperti mau wudu diajari doa Bismillah Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayyahdun. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayyahdun. Ini dibaca sebelum dimulai berwudu. Kemudian basuhlah kedua tanganmu sebelum memasukkannya ke dalam wadah tempat air wudhu. Seperti di gambaran zaman dahulu, memang wudhu itu pakai gayung. Kalau wudhu kita pakai gayung, bagaimana adabnya? Sebelum tangan dimasukkan ke bak, dicuci terlebih dahulu. Ataupun mungkin di bak, kita wudhu di bak, itu tetap adabnya cuci tangan terlebih dahulu sebelum tangan dimasukkan. Atau pakai keran, sebelum mulai berkumur, tangan dibersihkan terlebih dahulu. Dan mengenai hukum membersihkan nanti dibahas di fikih, kadang tingkatannya sunnah, kadang bisa tingkatan wajib. Kapan itu nanti di fikih. Nanti kita bahas, anjurannya tetap dicuci dulu sebelum berasuh. Mengenai caranya, apa kalau di sini tadi disebutkan bersiwak terlebih dahulu baru membasuh tangan. Sebagian ulama yang lain mungkin nanti kita temukan di fikih, cuci tangan dulu baru bersiwak. Ini bersiwak dulu atau cuci tangan dulu? Sebagian ulama mengatakan bersiwak dulu seperti di sini. Sebagian ulama mengatakan cuci tangan dulu baru bersiwak. Dua-duanya boleh. Yang mengutarakan pendapat ini kedua-duanya juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang dikenal dengan Syekh Ibnu Hajar dan Imam Romli. Siwaknya itu baru dicuci. Siwaknya nanti ya, untuk menjaga kebersihan seperti itu. Nanti di fikih juga dibahas yang bagus itu siwak itu dalam keadaan basah atau kering. Itu nanti
tinggal dividik insyaallah. Ketika membasuh tangan, kemudian basuhlah kedua tanganmu sebelum memasukkannya ke dalam wadah tempat air wudu dan bacalah doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyuhri wal halakah. Ya Allah, saya mohon kepadamu kekuatan menjalankan ketaatan dan barokah, dan saya berlindung dari kesialan dan kebinasaan. Tangan itu kalau barokah, apa yang dipegang jadi baik. Tapi kalau tangannya itu kurang barokah, apa saja dipegang pasti rusak. Pegang pena, penanya patah. Pegang HP, HP-nya rusak. Jadi kalau tangan itu barokah, yang rusak dipegang jadi baik. Dan ketika berwudu, cuci tangan ini kan membersihkan tangan, dohirnya membersihkan tangan. Tetapi kita minta kepada Allah, jangan hanya bersih dohirnya saja, tapi tangan ini bersih secara batin, termasuk bersih secara batin. Tangannya barokah, tangannya mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sifat-sifat sial yang ada pada tangan kita berharap agar Allah Ta'ala bersihkan. Ada istilah tafaul, mengharapkan kebaikan dari suatu kejadian. Salah satu contoh, dulu kisah Ki Mahmud, dulu pernah ketika Teboro awal-awal saya waktu fitnah di mana-mana, dipermasalahkan dari seluruh kalangan, dari pesantren yang lain, dari organisasi tertentu, dari pemerintah dan masyarakat. Dan di tengah susah menghadapi itu, tiba-tiba datang Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Mahrus itu artinya dijaga. Maka ketika datang Kiai Mahrus di saat support-supportnya, husnudon, Mahrus artinya dijaga. Berarti insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Itu namanya tafakur. Seperti kisah bagaimana Nabi pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Terjadi perjanjian, terjadi sengketa antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Umat Islam pengen haji, umroh, dilarang. Debat egel-egelan, lama perjanjian belum selesai. Tengah-tengah perjanjian belum selesai, tiba-tiba datang seseorang yang namanya Sahel. Sahel artinya mudah. Ada orang datang namanya Sahel, maka husnudon, Sahel mudah, insya Allah urusan ini akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya tafaul. Kadang orang Jawa tafaulnya kadang banyak dan kadang berlebihan. Kalau kadang sebagian mubalik Jawa itu kenapa acara walmah itu kok ada jadah keled itu, supaya nanti alat barokah, semoga keled terus sampai akhir hayat satu terus sekarang tafaul. Tapi tafaul dibenarkan. Dan di sini doa ini ada kaitan dengan keadaan. Kita mencuci kedua telapak tangan, membersihkan, maka doa supaya tangan ini bukan sekedar bersih dohirnya, tapi bersih batinnya juga. Doanya, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyuhri wal halakah. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyuhri wal halakah. Sesudah itu berniatlah untuk menghilangkan hadas atau niat supaya diperbolehkan melakukan sholat. Dan niatmu itu tidak boleh berlalu hilang sebelum membasuh wajah agar sah wudunya. Maksudnya niat wudu itu dilakukan bersamaan membasuh wajah. Jadi niat wudu itu yang inti adalah ketika membasuh wajah. Tapi yang paling bagus mulai awal membasuh tangan berkumur sudah niat menghilangkan hadas, terus
terus terjaga sampai kepada titik inti ketika membasuh wajah. Yang paling bagus seperti itu. Yang inti niat dilakukan ketika membasuh wajah. Lebih sempurna kalau niat ini sudah ada mulai awal wudu, terjaga terus sampai membasuh wajah. Lalu ambillah air untuk berkumur sebanyak 3 kali dengan bersungguh-sungguh memutar air di dalam mulut sampai ke bagian atas tenggorokan, kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Kalau sedang berpuasa maka berkumurnya harus biasa-biasa saja. Ketika hendak berkumur, bacalah doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrika laka tsabbitni bil qawli tsabitin fil hayati dunya wa fil akhirah. Setelah membasuh kedua telapak tangan, berkumur. Nanti di fikih dibahas, sudah ada praktek wudu. Kan ada cara berwudu di fikih, nanti ada beberapa cara yang kita ketahui kebanyakan sekali ambil, sekali berkumur. Ambil lagi, kumur kedua, ambil lagi, berkumur ketiga. Ambil lagi, istinsaq pertama, ambil lagi, istinsaq kedua, ambil lagi, istinsaq yang ketiga. Ada yang lebih bagus daripada itu. Di antaranya, ambil sekali untuk berkumur 3 kali. Seperti di sini dijelaskan, ambil sekali untuk berkumur 3 kali, ambil lagi sekali untuk istinsyaq 3 kali. Kalau secara afdol, lebih afdol metode seperti ini daripada satu persatu. Jadi nanti air lebih irit istilahnya. Jadi kalau secara afdolnya sebenarnya lebih bagus sekali ambil untuk 3 kali berkumur daripada sekali ambil, sekali berkumur, 3 kali berkumur, maknanya 3 kali ini. Bolehnya boleh, fadilah berkumur tetap mendapatkan, tetapi yang paling bagus sekali ambil untuk 3 kali berkumur. Dan berkumur sunahnya mubalaghah, sungguh-sungguh diputar dengan kencang, tapi dengan titik, dengan catatan tidak dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa kok sengaja dengan kuat, kemudian ada yang tertelan, puasanya batal. Berkumur dengan kuat, diputar-putar kuat, akhirnya tanpa sengaja ada tertelan, puasanya batal. Tetapi kalau berkumurnya biasa, sekedar dimasukkan tanpa sengaja, masih ada yang masuk juga, tidak membatalkan. Tapi kalau ada unsur dikuatkan, maka nanti puasanya batal, kalau tidak batal. Maka kalau dalam keadaan puasa tidak dianjurkan untuk mubalaghah bersungguh-sungguh kuat. Dan dalam berkumur ini membersihkan mulut. Maka doa yang akan kita baca, doanya ini juga yang kaitan dengan lisan. Ya Allah, buatlah saya sehingga mudah bagiku membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir kepadamu, dan kuatkanlah saya dengan ucapan kokoh, maksudnya dalam titik itu adalah la ilaha illallah di dunia dan akhirat. Kaitan dengan lisan. Amalan lisan apa? Membaca Al-Quran, berzikir, kemudian membaca kalimat tahlil. Lisan ini, kalau lisan itu lisan yang bersih dari dosa, maka lisan ini akan mudah untuk diajak baca Quran dan diajak untuk berzikir. Seorang ulama mengatakan, memang dalam hadis dijelaskan kalau orang itu tidur sebelumnya niat tahajud ternyata tidak bisa bangun, itu suatu sedekah hadiah dari Allah Ta'ala, tetap mendapatkan pahala tahajud. Dari segi niatnya sudah itu pandangan positif dapat pahala, tapi ada negatifnya. Apa negatifnya? Titik negatifnya apa? Berarti orang seperti ini Allah kurang
senang dengan dia sehingga tidak digunakan untuk baru tahajud. Dapat pahalanya? Dapat. Tetapi kok nggak bisa tahajud? Kenapa? Padahal tahajud itu fadilahnya banyak, menunjukkan Allah kurang senang kepada dia sehingga tidak digunakan untuk tahajud. Maka ulama-ulama dahulu kok nggak bisa punya amalan istiqomah, umpamanya baca Quran, atau orang kok baca Quran kok terasa berat sekali. Ini perlu curiga, dosa lisan apa yang mengakibatkan lisan saya tidak bisa saya gunakan untuk berzikir membaca kalam ilahi. Jadi lisan saya yang bermasalah. Maka ketika berwudu, selain membersihkan zahirnya, maka hatinya berdoa agar dosa-dosa yang dalam lisan Allah bersihkan, dan lisannya ini Allah izinkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena hakikatnya seperti di fadilah sedekah banyak amal bisa, seorang budak malam hari tahajud dalam doanya, ya Allah, demi kecintaanmu kepadamu, oleh tuanya ditegur kebalik, jangan cinta Allah kepadamu, tapi cintamu kepada Allah. Maka budak tadi mengatakan, kalau bukan karena cinta Allah kepada saya, nggak mungkin Allah gunakan saya untuk sholat di malam hari. Maka ini doa, zahirnya membersihkan mulut, hatinya doa agar batinnya lisan juga bersih, sehingga ada kekuatan untuk membaca Quran, berzikir kepada Allah. Ulama-ulama ahli zikir yang mereka sudah tawajuh berzikir dan Allah menyukai mereka sampai tingkatan tidak ada nafas keluar masuk kecuali pasti ingat kepada Allah. Ada seorang ulama besar di India, paling besar di daerah Punjab, putranya Syekh Ahmad Al-Faruqi. Orang-orang Taliban pasti mengenal siapa Syekh Ahmad Al-Faruqi. Di daerah India perbatasan, tepatnya perbatasan antara India Pakistan. Di sana suasana Arab, padang pasir, kendaraannya unta dan kuda. Di daerah perbatasan, kalau salah Punjab atau apa saya. Ya, punya seorang putra namanya Maulana Syekh Muhammad Maksud. Beliau bercerita, Syekh Muhammad Maksud, semenjak saya balik sampai sekarang ini, seingat saya tidak pernah lupa dengan Allah kecuali sekali saja. Ketika saya ke sawah, kaki saya itu tenggelam dalam lumpur. Saya tawajuh mengangkat sampai saya lupa dengan Allah Ta'ala. Sebetulnya cuma sekali itu saja lupa dari Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah pilih, lupa itu bisa dihitung. Tapi kalau kita terbalik, pikirnya yang bisa dihitung. Lupanya nggak ingat berapa kali. Kemudian ambillah air lagi untuk dihirup dengan hidung sebanyak 3 kali. Sekali ambil untuk 3 kali menghirup. Membaca doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radi. Ya Allah, ciumkanlah saya bau surga, sedangkan Engkau ridho kepada. Nanti di akhirat sebenarnya bau surga itu bisa dicium jarak 500 tahun perjalanan sebelumnya. Dalam jarak perjalanan 500 tahun. Tetapi ada orang-orang yang dia punya maksiat sehingga tidak diizinkan mencium bau surga. Mencium saja nggak boleh, apalagi masuk. Maka ketika menghirup air ke hidung, doa, ya Allah, sebagaimana dohirnya saya membersihkan hidung saya karena melaksanakan perintah Engkau, maka izinkan saya untuk menghirup bau surga. Kita baca doanya sama-sama dari yang ketika membasuh berkumur, kita berkumur. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ulang sekali lagi. Allah
على تلاوة كتابك وحفظ ذكرك وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ketika menghirup air kehidupan, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Itu ketika menghirupnya. Ketika mengeluarkannya, doa lagi. Lalu semprotkanlah keluar air tersebut dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, saya berlindung kepada dari bau neraka dan dari kejahatan tempat tinggal saya. Maksudnya neraka, saya berlindung dari bau neraka dan juga jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kemudian ambillah air untuk membasuh wajah, mulai dari permukaan dahi sampai ke ujung dagu bagian bawah, dari telinga sebelah kanan sampai telinga sebelah kiri. Dalam membasuh wajah ini, air harus merata ke seluruh wajah sampai pada bagian antara bagian atas telinga dan tepi pelipis. Mudah. Tadi termasuk di atas ini ada rambut sedikit dikenai muter. Yang sudah diperhatikan dalam pelajaran rutin. Ini sekedar teori. Hari itu harus sampai pula membasahi tempat-tempat tumbuhnya bulu di wajah, yaitu tempat tumbuhnya kedua pelipis. Sini ada rambut dikenai juga, tempat tumbuhnya kumis, bulu-bulu mata dan bulu yang tumbuh di permulaan jigot. Di sini di atas bawah bibir. Mungkin yang di sini di samping dengan jangkar. Air tersebut wajib pula membasahi tempat tumbuhnya jigot yang tipis. Tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya jigot yang lebat. Dibahas dan diri. Kita lanjutkan dengan doanya. Doa ketika membasuh wajah ialah Allahumma bayyin wajhi bi nurika yawma tabyaddu wujuhi awliyaik wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuh a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajah saya dengan nur pada hari wajah-wajah kekasihmu menjadi bersinar putih, dan jangan engkau hitamkan wajah saya dengan kegelapanmu pada hari wajah-wajah musuh menjadi. Nanti pada hari kiamat akan tampak jelas. Orang-orang yang beriman wajahnya akan tampak bersinar berkilauan bagaikan bulan purnama. Sedangkan orang-orang yang maksiat yang dimurkai Allah wajahnya hitam gelap. Di dunia ini pun bagi orang-orang wali-wali Allah yang hatinya bersih, kadang Allah tampakkan. Orang itu kalau terbiasa pikir, lama-lama hatinya bersih, kadang-kadang dibukakan kasyaf. Kadang itu tampak, ini orang ini sering berpikir atau tidak tampak. Wajahnya kok matanya, lisannya sering digunakan melihat kemaksiatan, nampak mengerikan. Tapi kalau matanya sering digunakan baca Quran, dipandang itu bagi orang-orang yang hatinya bersih, tampak ini wajah-wajah orang yang taat kepada Allah bisa dibedakan. Walaupun doa ini nanti akan tampak betul ketika di hari kiamat, sebenarnya di dunia ini pun sudah mulai tampak. Walaupun yang bisa hanyalah khusus wali-wali Allah.
Jangan lupa membiasakan membasahi jenggot yang lebat. Dikit-dikit dibahas, kalau jenggot ini tebal, air tidaklah harus sampai ke kulit, tapi disuruhkan untuk disela-sela biar menjadi basah. Sesudah itu basuhlah tangan kananmu dan tangan kirimu, kedua siku sampai sebagian tengah gaun, sebab perhiasan surga itu dipasang sampai batas akhir anggota wudhu yang bisa dibasuh. Ada mafhum hadis menjelaskan nanti baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengenali umatnya melalui cahaya hasil wudhu. Nanti wajah, tangan, kaki ini nanti di hari kiamat akan nampak bersinar. Sejauh mana dia membasuh, itulah yang tampak. Maka dalam berwudu disunahkan ghurrah dan tajid, melebihkan basuhan wajah. Kalau yang wajib antara telinga kanan sampai telinga kiri, tempat dari dahi sampai ke dahi. Tapi anjurannya dilebihkan, memasuki daerah kepala, telinga ikut dibasuh. Supaya apa? Basuh nanti di akhirat cahaya wajah akan bertambah terang. Kalau nanti pas yang wajib saja terang, tapi lebih terang lagi kalau dilebihkan. Begitu juga memang tangan itu yang wajib dibasuh dalam wudhu sampai siku-siku, dilebihkan sedikit. Untuk mendapatkan fadilah yang lebih di hari kiamat nanti, dianjurkan ditambah minimalnya sampai pertengahan lengan, dilebihkan sampai pertengahan lengan. Supaya apa? Nanti cahayanya juga akan bertambah. Kalau kaki ditambahkan sampai ke pertengahan betis, ini tidak bisa mengarang kan yang bercahaya, yang kena basuh itu akan bercahaya. Dia dibasahi berlebihan tangan sampai ke pundak, itu berlebihan. Kaki nanti sampai paha, ya cukup kaki sampai betis, pertengahan betis. Kalau tangan sampai lengan atas pertengahan. Harapannya supaya nanti di akhirat cahaya wudhu akan makin banyak, makin bertambah. Doa ketika membasuh tangan kanan. Allahumma aqdili kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah catatan amal saya di tangan kananku dan hisablah saya dengan hisab yang mudah. Nanti di akhirat ketika penyerahan catatan amal, ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, ada yang menerima dari arah depan, ada yang menerima dari arah kiri. Maka ketika berwudu tangan dibasuh, sekalian mengharapkan betul-betul bersih dari dosa, sehingga kelak di akhirat diizinkan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian ada hisab yang mudah. Apa itu hisab yang mudah? Nanti di akhirat hisab bermacam-macam. Ada satu kelompok, beberapa kelompok masuk surga tanpa hisab. Ada satu kelompok dia nggak masuk, tidak dihisab, tapi nggak langsung masuk surga, tapi duduk di gundukan-gundukan dari kasturi, nonton orang-orang yang dihisab, nggak ikut dihisab, tapi sekedar melihat acara hisab. Ada lagi yang ketiga nanti dihisab dengan hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Seorang hamba maju seorang diri di hadapan Allah Ta'ala. Tidak bisa diterima. Kemudian ketika dia hisab akan dimulai turun satir, sehingga seluruh manusia yang hadir tidak tahu sedang diapakan hamba tersebut. Ketika itu tidak pertanyaannya berbeda, bukan kenapa kamu melakukan seperti ini, tapi dibuka. Dulu kamu di dunia pernah bermaksud seperti ini. Dosa-dosa yang besar disampaikan. Dulu kamu di dunia pernah melihat wanita, pernah mencuri, ya, kamu pernah seperti ini. Maka hamba tersebut tidak bisa mengingkari sama sekali.
seluruh dosa yang besar dihadapkan, disampaikan kepadanya, maka hamba tadi dengan penuh tidak ada alasan hanya bisa mengatakan benar. Setelah dosa-dosa besar disampaikan secara tuntas, maka Allah Ta'ala firman, ketahuilah bahwa dosa-dosa besar itu semuanya sudah saya ampuni dan saya ganti dengan kebaikan. Maka hamba mengatakan, ya Allah, masih ada dosa-dosa kecil yang belum disampaikan tadi. Itu namanya hisab yang ringan. Maka doa akhirnya masuk surga. Hisab jangan kena hisab. Minimalnya kalau kena hisab, usahakanlah kena hisab yang ringan. Man hisabun wida. Tapi kalau nanti hisabnya itu modelnya pertanyaan, kamu dulu punya uang seperti ini, kamu gunakan untuk apa? Kalau ditanya, alamat nanti akan terjadi masalah. Itu hisab yang berat. Maka diceritakan nanti sebagian hamba Allah ketika dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan di dunia, saking malunya dilihat oleh seluruh makhluk, maka wajahnya ditutup dengan mata, dengan telapak tangan. Ternyata saking malunya kulit-kulit pun terkelupas. Kulit terkelupas habis, daging-daging rontok. Kulit pada wajah merontok, daging pada wajah pun merontok, saking tidak kuat menahan malu terhadap perbuatan dia yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Ada hisab yang ringan. Seluruh makhluk memang hadir dalam majelis hisab, tetapi tidak bisa melihatnya, tidak mendengarnya, karena dijelaskan satu. Seluruh makhluk melihatnya, karena ini enak sekali tidak dihisab. Padahal sebenarnya di dalam dihisab pula, tapi bersifat membuka kesalahan. Kamu dulu di dunia seperti ini, benar. Di dunia seperti ini, dia sudah tidak bisa berkutik mengakui seluruh kesalahan dia. Tetapi setelah itu Allah berfirman bahwa seluruh dosa-dosa besar diampuni, akan diganti dengan kebaikan. Maka saat kesembuhnya, ya Allah, masih ada dosa kecil yang belum disampaikan. Saya cerita, dia walaupun dihisab tapi masih selamat dari hisab. Maka di sini doa agar diterima, diizinkan menerima catatan amal dengan tangan kanan, dan diizinkan dan andaikan dihisab supaya dihisab dengan dihisab yang ringan. Ketika membasuh tangan kiri, doa Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi fi shimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu agar tidak menerima catatan amal saya dengan tangan kiriku atau belakang punggung saya. Kok menerima amal dari tangan kiri ataupun dari belakang, alamat akan mendapatkan musibah celaka. Maka basuh tangan kiri, doa agar tangan kiri dicuci dari dosa sehingga tidak digunakan menerima catatan amal nanti di akhir. Insyaallah sampai sini dulu. Doa-doa ini walaupun berbahasa Arab, bukan berarti kalau nggak hafal nggak usah doa. Karena yang inti yang dikendaki itu wudhu itu zahir batin. Maka nanti di akhirnya Imam Ghazali mengatakan orang yang wudhu zahir batin, maka bersihnya zahir batin, suci sah untuk sholat, suci bersih dari dosa. Tapi kalau wudhunya hanya zahirnya saja, memang sah untuk sholat, tetapi dosa belum tentu. Kalau dosa masih ada dalam diri, inilah yang mengakibatkan seorang hamba terhalang dari suatu ibadah, tidak bisa khusyuk. Tadi dikatakan ketika membasuh muka, kadang kita terkena rasa was-was ya. Nah itu untuk menghilangkan itu, apakah mungkin sebaiknya wudhu tadi kita ulangi atau bagaimana? Untuk menghilangkan was-was itu suatu penyakit dan godaan syaitan. Kadang perlu kita
ikuti tapi nggak boleh berlebihan, dan kadang perlu kita bantah, dilawan. Kalau secara zahir kita sudah membasuh nampak, maka nanti dibikin dibahas. Kalau kita sudah basuh wajah, kemudian basuh tangan, ketika sampai tangan ragu-ragu, wajah tadi sudah sempurna atau belum? Ini sudah terbukti sekarang basuh tangan, berarti tadi sudah terbasuh dengan sempurna, nggak usah diulangi, lanjut saja. Atau mungkin apalagi sudah selesai wudhu, mau sholat itu, tangan saya kok kelihatannya masih kering, jangan-jangan tadi belum terbasuh. Kita lawan, tadi sudah jelas saya wudhu sampai akhir, saya yakin bisa, nggak usah diulangi. Tapi kalau masih dalam tingkatan basuhan wajah, masih dalam basuh wajah, ini sudah lengkap atau belum, perlu disempurnakan. Perlu disempurnakan. Tapi kalau sudah 5 menit, perlu dihentikan. Perlu dihentikan jadi. Kalau masih dalam basuhan wajah dan ragunya sempurna tidak masih di wajah, diulangi sesempurna, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau sudah terlewatkan, seperti habis wudhu ragu-ragu tadi sah atau tidak, perlu dilawan, sudah sah. Kalau setelah wudhu terus tadi udah istinja buang air kecil, udah dituntaskan ya kayak udah, kita ketika jalan atau bungku itu ada yang keluar terus ada yang kentut, itu gimana kalau was-was seperti itu? Nanti mungkin kita ambil hukumnya di sana. Kalau seperti kentut, kalau perasaan ya tidak, masih ragu-ragu, 50-50. kita lihat dahulunya. Kalau memang kalau ini baru sekali, bisalah diikuti. Tapi kalau terlalu sering dan ragu-ragu terus, tidak, dilihat dahulunya. Kalau kita terus baru mendengarkan jelas. Tapi kalau perasaan kok kayak kentut, dan ini sudah sering, perlu disebut. Karena secara yang nampak tidak dengar juga tidak tercium, berarti kan enggak. Itu juga urusan najis. Urusan najis kita sudah hati-hati. Nanti sudah berdalam, sudah dilirik juga. Perasaan sudah bersih. Kok nanti terasa keluar, habis itu dilihat celananya basah, itu jelas. Tapi kalau perasaan ada yang keluar, nanti sudah tidak dengan sempurna. Mungkin kalau sekali 2 kali bisa lagi. Tapi kalau sudah setiap istinja kok seperti itu, ya perlu agak diatasi karena takut itu was-was. Entah ini setan. Jalan. Yang penting kita sudah usaha dulu ketika istinja, diri sudah terasa bersih. Tapi kalau sekali 2 kali perlu diwaspadai. Tapi kalau sudah setiap habis tidak mesti seperti itu, habis itu setelah suci keluar suci lagi, sehingga untuk istinja perlu waktu setengah jam. Itu namanya berlebihan. Kadang perlu dilihat dohirnya. Kalau celananya nampak ini masih kering, nggak kena apa-apa, itu tidak ada najisnya. Tapi kalau nampak ini basah dan jelas ini tadi kering, rasanya setelah terasa ada yang ngalir, jadi jelas ini hasil dari mungkin habis wudhu sekarangnya kan kering, kok perasaan ada keluar, buktikan disentuh kain kok ada basah betul, jadi jelas ada najisnya. Ya, tadi disampaikan untuk gerakan-gerakan wudhu itu ternyata doa-doanya luar biasa dan fadilahnya begitu menarik sekali. Tapi sayang ingatan kita tuh sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu nggak hafal, sekarang malah jelas. Itu bagaimana menyikapi? Kita tertarik dengan fadilahnya yang luar biasa. Kita yang penting kan di dalam toilet bersuara pun tidak dianjurkan, tidak boleh. Apa perlu ditulis dengan huruf Latin atau yang penting intinya itu doanya? Doanya ini kalau tidak mampu Arab yang penting intinya. Jadi yang dikendaki Imam Ghazali adalah ketika wudhu ini, dohirnya wudhu, hatinya juga tawajud membersihkan diri anggota wudhu dari dosa. Jadi antara caranya ini dengan membaca Al-Quran. Maka tadi saya sampaikan doa ini
lafaz Tuhannya memang kadang sebagian memang dari Nabi, tapi peletakannya, bacanya waktu seperti ini, sebagian mengatakan ini hasil ijtihad dari seorang ulama sendiri. Sebagian mengatakan ada hadis Nabi dikatanya seperti apa? Kalau tidak mampu Arabnya, minimalnya doa globalnya, bahasanya enggak Arab, sudah cukup bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Gusti kawula nuwun supados milah terkait astagfirullah ini hadiah terumum. Insyaallah Ya, siap. kita lanjutkan pertemuan akan datang. Jalah ning sana banyak semut. Kau ini matanya tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.